Oke, selamat selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pemirsa UG TV, khususnya adik-adik mahasiswa tingkat 1 untuk rumpun ilmu sosial humaniora. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Raharjo di sini dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Nah, tanpa terasa kali ini kita sudah berada di minggu keempat, di pekan keempat perkuliahan Team Teaching Digital Citizenship. Beberapa minggu sebelumnya kita sudah ada beberapa kali pertemuan dengan pembahasan terkait pengenalan 9 pilar secara umum gitu ya. Kemudian 2 pilar lainnya kita bahas juga secara lebih mendalam gitu ya. Seperti minggu lalu kita bicara tentang digital literasi. Nah, untuk pertemuan minggu keempat kali ini saya tentu tidak sendiri, ada teman dosen yang luar biasa menemani di studio, dosen pengampu, salah satu dosen pengampu mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship, yaitu Bapak Dr. Ahmad Jum'ah Khotib Nur Ali MSI. Selamat siang Pak Khotib. Siang Mas Wahyu, Pak Wahyu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita topik besarnya adalah digital communication nih Pak. Betul, gitu ya. komunikasi Ini digital. Bapak yang paling punya kompetensi di sini nih. Jadi nanti kita akan ngobrol tentang itu ya Pak. Ya. Untuk segmen ini selama hampir 30 menit ke depan kita akan bicara tentang transformasi komunikasi dan disrupsi komunikasi sosial budaya. Banyak nih yang bisa kita obrolkan nih. Transformasi komunikasi itu apa? Disrupsi komunikasi sosial budaya itu apa? Gitu. Monggo Pak Khotib kalau mau mulai silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu, adik-adik mahasiswa dan pemirsa UGTV. Hari ini kita akan coba membahas tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Wahyu adalah mengenai komunikasi digital atau digital communication. Dari transformasinya kemudian apa itu disrupsinya. Sebagai awal mungkin saya akan sedikit bercerita dulu nih, komunikasi itu apa sih secara mendasar, karena untuk memahami komunikasi digital kita juga harus punya dasar persepsi yang sama terkait tentang komunikasi itu apa. Baik, komunikasi itu sebenarnya adalah proses penyampaian informasi ya, proses penyampaian informasi kepada antara satu subjek dan kepada objek tentu dengan medium tertentu dan ada respon baliknya. Secara sederhananya sih seperti itu. Kalau adik-adik bisa lihat di layar televisi atau di layar gadget adik-adik itu ada ada definisinya ya, bahwa communications adalah pertukaran fakta, pertukaran gagasan, pendapat, emosi dari satu atau lebih ya pihak ya. Nah, secara modelnya itu berarti seperti ini. Ada proses pesan, ada proses feedback atau umpan balik, ada proses komunikan dan communicator ya, yang mengkomunikasikan, dan ada yang menerima komunikasi atau menerima pesan melalui media mana ya. Jadi kalau adik-adik lihat tayangan di layar adik-adik sekalian itu ada seperti itu modelnya. Jadi apa sih yang kemudian disampaikan gitu ya, model komunikasi yang tadi itu berarti si komunikator itu melakukan pesan, memberikan pesan kepada si penerima pesan, dia melakukan proses encoding decoding di mana di situ ada noise. Tadi Pak Wahyu bilang bahwa nanti ada masalah disrupsi. Noise itu sebenarnya adalah disrupsi atau gangguan dalam konteks komunikasi. Jadi secara mendasar mungkin adik-adik yang bukan dari latar belakang ilmu komunikasi perlu memahami ini, bahwa dalam proses komunikasi ada yang namanya model komunikasi. Nah, kalau kita lihat noise itu terjadi pada proses encoding, decoding atau transmisi dan resepsi dari pesan tadi. Bisa dikarenakan simbol ataupun kode bahasa yang tidak sama pemaknaannya, kemudian atau hal-hal teknis seperti sinyal
atau sambungan. Kalau kita biasanya kalau komunikasi dalam konteks digital, sinyalnya kurang tepat dan sebagainya, atau sinyalnya kurang kuat gitu ya. Atau kemudian pemaknaan yang berbeda antara satu kode bahasa dengan kode bahasa lain. Di budaya tertentu itu A maknanya, di budaya tertentu lagi B maknanya. Jadi itu yang disebut noise. Ada gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. Kalau adik-adik lihat juga dalam komunikasi itu terbagi beberapa tipe. Ini perlu ya sebelum kita pahami komunikasi digital. Ada yang namanya verbal dan non-verbal. Apa yang dimaksud dengan verbal dan apa yang dimaksud dengan non-verbal. Kalau yang misalkan kalau adik-adik lihat, adik-adik mahasiswa lihat di dalam tayangan ada verbal, itu ada tulis, lisan dan visual, itu disampaikan melalui kode-kode bahasa tertentu, melalui tertulis, lisan dan visual. Ya, kalau non-verbal itu lebih banyak kepada gestur. Kalau kita lihat non-verbal communications atau komunikasi non-verbal, ada bunyi-bunyi yang melalui vokal, ada yang kinesis ya. Situ ada terlihat semua. Ada makro, mikro kinesis. Nah, itu maksudnya gestur ya. Gestur, ekspresi wajah, itu non-verbal semua. Ketika kita saling pandang misalkan dengan sahabat kita, dengan mata kita misalkan merah menangis, setelah menangis atau terlihat wajah sedih, kita secara tidak langsung sudah mengkomunikasikan emosi kita bahwa itu sedih. Itu adalah yang non verbal. Di dalam verbal ya berarti melalui kode bahasa, bisa visual, simbol-simbol, lisan ataupun tulisan. Ini groundnya, ini adalah landasannya sebelum ke komunikasi digital. Karena ketika melakukan transformasi komunikasi, yang verbal dan non verbal ini kemudian nanti akan ada disrupsi Pak Wahyu ya. Jadi kita akan lihat. Nah, komunikasi penggunaannya Pak, terus kemudian apa maksudnya nih Pak, verbal, non verbal, terus komunikasi dan sebagainya tadi. Nah, ini karena dalam penggunaan komunikasi itu tentu ada kontekstualnya. Apakah itu internal, apakah itu eksternal, apakah itu untuk yang resmi ataupun tidak resmi, apakah itu formal ataukah itu informal. Semua mempunyai tempatnya masing-masing dalam konteksnya masing-masing. Ketika kita melakukan komunikasi verbal dalam konteks formal tentu berbeda dengan informal. Ketika kita melakukan komunikasi nonverbal dalam konteks untuk internal dan eksternal tentu juga berbeda. Maka harus perlu dipahami juga bahwa ada lingkup-lingkup di mana komunikasi itu harus dilakukan sesuai dengan lingkup-lingkupnya. Karena apa? Karena komunikasi yang efektif itu adalah bukan sekedar menyampaikan informasi atau berita saja, tetapi juga menghasilkan pemaknaan ataupun respon yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi misalkan kita saya berkomunikasi dengan Pak Wahyu, bukan berarti kemudian ketika saya menyampaikan informasi ke Pak Wahyu menerimanya, itu kemudian menjadi suatu komunikasi yang berhasil, efektif. Akan menjadi lebih efektif kalau kemudian respon yang Pak Wahyu berikan kepada saya sesuai dengan. Pernah nggak adik-adik mahasiswa lagi ngobrol sama temannya, lagi ngobrolin tentang apa, temannya tentu responnya tentang apa yang tidak sesuai, berarti proses komunikasi kita tidak nyambung. Saya sekarang lagi ngomongin tentang komunikasi yang efektif, tiba-tiba Pak Wahyu ngerespon, oh iya memang ayam gepreknya enak gitu. Nah berarti kan ada tidak nyambung di situ, berarti kemudian ada hal yang tidak efektif tadi. Nah, ini penting dalam konteks komunikasi digital. Sekarang kita berangkat ke komunikasi digital, bahwa dalam era yang saat ini kemudian komunikasi dijembatani dengan transformasi yang adanya digital, ya, adanya digital. Dan itu kemudian kondisi digital ini dipengaruhi oleh akses, kemudian kemampuan keterampilan penggunaan teknologi, dan juga keterbatasan atau implementasi dari teknologi itu sendiri. Ya, jadi komunikasi yang tadinya umum biasa, ada teknologi kemudian digital, kemudian menjadi luar biasa. Ada transformasi di situ. Ya, ada yang tadinya
dalam konteks komunitas dunia, ya, berarti kita aksesnya semakin besar, semakin luas. Lingkupnya sudah tidak kecil lagi. Tadinya yang hanya berkomunikasi terbatas, hanya terbatas bisa tatap muka saja, sekarang sudah bisa lain. Tadinya telepon harus menggunakan kabel yang membuat batasan jarak tergantung sebagaimana jauh kabelnya. Kemudian ada yang harus dicetak, kemudian harus dikirimkan surat. Sekarang sudah paperless, sudah wireless, sudah segala macam. Ada transformasi di situ. Sehingga yang tadi kita bahas mengenai komunikasi yang efektif tadi dengan harapan untuk respon tadi, noise-nya bukan lagi masalah persepsi dari si penerima dan pemberi pesan, tapi masalah noise-nya sudah lebih kepada bagaimana mediumnya. Medium terganggu, walaupun sebagaimanapun kita siapkan pesannya, bisa jadi terganggu juga. Kemampuan kita untuk mengenali teknologi yang ada sudah menjadi suatu masalah. Jadi bukan lagi masalah kemampuan berkomunikasinya saja Pak Wahyu, tetapi juga kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan perangkat-perangkat teknologi yang terbaru. Ya, gitu. Jadi itulah yang kemudian yang dimaksud dengan transformasi komunikasi digital, dari yang hanya terbatas konseptualnya seperti tadi, kemudian lanjut ke sekarang era digital yang kemudian terbatas dengan 3 tadi digital divide-nya. Nah, sehingga komunikasi digital menjadi suatu hal yang penting dan relevan untuk adik-adik mahasiswa pahami. Semua jurusan, semua prodi, semua lingkup bidang ilmu perlu untuk melakukan komunikasi digital, karena berkomunikasi sekarang sudah memang melalui komunikasi digital. Jadi apa sih sebenarnya komunikasi digital? Adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang melibatkan akses teknologi dan internet. Nah, jadi itu ya, basisnya itu, basis definisinya seperti itu. Sehingga komunikasi digital secara manfaat bisa memungkinkan kita berinteraksi lintas batas yang dengan berbasis teknologi informasi dengan lebih efisien. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan konsep komunikasinya secara teoritis? Tidak banyak perubahan ya. Secara source, message, channel, receiver itu tidak banyak berubah. Cuman kemudian ada yang terubah, tidak banyak berubah dalam konteks konsep, tetapi dalam hal implementasi dia menggunakan medium yang berbeda. Ya, karena semua tetap disampaikan di situ. Di source-nya berarti kemampuan komunikasinya tetap ada, walaupun digital tetap ada, attitude tetap ada, sistem sosial, budaya, knowledge tetap ada di situ. Makanya bukan berarti kalau di dunia digital, nanti kita akan bahas, itu bisa seenaknya juga, karena attitude, knowledge, sama social sistemnya itu tetap terikat juga dengan realita. Pesan-pesannya tentu tadinya hanya terbatas, sekarang sudah banyak medium-medium yang bisa menggantikan hal-hal yang perlu disampaikan. Kita mengenal emoticon, kita mengenal simbol-simbol tertentu, itu bisa menjadi sebuah pesan. Channelnya juga demikian, malah lebih luas ya. Receivernya tentu juga sama dengan source-nya, penerimanya juga terikat dengan hal-hal yang masih memang dalam dunia realita juga harus tetap sama di dunia digital. Oke. Komunikasinya sama, transformasinya berbeda, kemudian ada disrupsinya, ada noise-nya. Nah, noise-nya itu disrupsinya terbagi menjadi 4. Nah, ini nggak apa-apa kan Pak Wahyu, kita lanjut terus nih ya. Boleh. Saya sambil memperhatikan. Oh, iya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah disrupsi di sumbernya, disrupsi pesannya, kemudian disrupsi dengan indrawinya dan persepsinya. Kita bahas satu-satu. Kalau dari sumbernya berarti itu kembali terikat kepada si komunikatornya, ya. Source disruption-nya itu berarti di situ ada masalah anxiety atau kecemasan, ya. Jadi ketika dia melakukan komunikasi digital, misalkan mengirimkan file kepada dosen, kemudian atau mengirimkan WhatsApp gitu, pesan melalui WhatsApp, ada kecemasan di sini, nyampe nggak ya filenya, kemudian dibaca nggak ya pesannya, ya. Makanya kalau yang punya WhatsApp
centang birunya dimatiin tuh sebenarnya membuat orang lain tidak sehat itu secara mental ya Pak Wahyu. Ya nanti kita sampai di sana Bu. Saya centang hijau Pak. Centang hijau. Jadi ada high anxiety yang membuat disrupsi sumber, si komunikatornya jadi terdisrupsi, kemudian si penerimanya juga gitu ya. Jadi karena sebagai manusia walaupun kita hidup di dunia yang sudah super modern seperti ini, kecemasan itu tetap pasti akan ada. Kalau dulu kan ketika bersapa langsung dibalas, kirim surat langsung ada balasan, atau dibalasnya itu lama, mungkin kecemasannya tidak terlalu tinggi karena memang dunia seperti itu. Sekarang dunia yang serba cepat membutuhkan ketika kita menerimanya lamban, kita menjadi cemas. Jadi kebalik nih, kalau zaman dahulu nih, zaman sebelum teknologi maju, kita mendapatkan balasan surat lama itu menjadi suatu yang lazim, wajar ya. Wajar, kecemasannya tidak muncul. Tapi ketika sekarang teknologi memungkinkan untuk kita menerima balasan lebih cepat dan kita tidak mendapatkannya, itu menjadi cemas, kecemasannya muncul. Jadi high anxiety-nya itu menjadi disrupsi juga bagi kita dalam berkomunikasi. Kemudian di dalam komunikasi itu juga ada yang namanya kita mengasumsikan, si komunikator dan komunikan itu mengasumsikan bahwa dunia digital itu membuat keadaannya itu equal. Padahal dalam kondisi digital sekarang justru menurut saya tidak equal. Ya, kita contoh misal, ketika dulu kita ingin berkomunikasi dengan orang, terus berbincang-bincang dengan orang, ketika masih wired aja by phone, yang masih berkabel, ketika kita menghubungi jam 9 malam, jam 10 malam, itu udah ada sungkan. Tapi kalau sekarang, konteksnya seakan-akan sama kondisi orang yang akan kita ajak berbicara dengan kita. Menghubungi jam 10, jam 11 menjadi rasa sungkan itu kurang. Kirim aja WhatsApp, nanti paling dibaca besok, kalau dibaca sekarang alhamdulillah, besok juga nggak apa-apa gitu ya. Karena harapannya adalah bukan harapannya, menganggap bahwa kondisi kita dengan kondisi lawan bicara kita atau kondisi yang lain itu sama. Jadi kita tidak melihat perbedaan, tapi justru lebih mengasumsikan bahwa semua latar belakang budaya, semua latar belakang kondisi situasional itu sama. Ketika kita berbincang dengan seorang yang lawan jenis di kebudayaan lain, karena digital tadi sama aja kayak di orang Indonesia. Makanya seringkali netizen itu atau berkomunikasi melalui chat di aplikasi ataupun di aplikasi X atau Instagram dan sebagainya, mereka memposisikan komunikasi kan seperti orang berbicara dengan orang Indonesia saja atau orang dengan daerah yang sama gitu ya. Padahal ada hal-hal di luar itu yang kemudian perlu diperhatikan. Termasuk ya itu tadi, ada stereotypingnya dalam komunikasi juga menjadi muncul. Oh, kita sekarang ini saat ini belum lama ini mungkin ada fenomena war antara netizen siblings, Southeast Asian siblings dengan Knets ya. Itu kan sebenarnya dari proses komunikasi digital yang menganggap etnosentrisme muncul di dalam komunikasi digital dan juga menganggap similarity dan differentiate-nya tidak dilihat. Begitu. Sehingga apa? Sehingga ada disfungsi pesan di situ. Ada disfungsi pesan, ada yang tidak clear konteksnya, ada yang pesannya tidak lengkap, kemudian juga struktur pesannya juga tidak terorganisasi, kemudian juga ada hal-hal yang kode bahasa dan simbolnya juga tidak sesuai karena hal-hal tadi itu. Jadi message dysfunctions ini muncul. Oke. Itu kalau yang
tadi source disruptions, yang akhirnya mempengaruhi message dysfunctions. Karena sumbernya ada gangguan, maka pesannya menjadi disfungsi, ya kan? Nah, kalau sensing disruptions itu berkaitan dengan panca indera indrawi, ya. Kalau yang konteks digital dan reality ini menjadi masalah juga karena ruang-ruang digital seakan-akan menggantikan ruang-ruang tatap muka realitas, ya. Padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kita bertemu berbincang tertawa di Zoom dan Jimit berbeda dengan tertawa Zoom dengan misalkan kita nongkrong di kantin misalnya bisa, atau di warteg, itu berbeda. Jadi sensasi panca inderanya itu juga terganggu dan kemudian ada disrupsi di situ, kemudian membuat digital dan reality sensingnya itu seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu ya. Yang kemudian lanjut lagi dengan perceiving disruptions, gangguan terhadap persepsi ya. Jadi ada batasan-batasan ya yang menunjukkan bagaimana sejauh mana eksplorasi stimulus itu bisa muncul karena ada physical barriers ya. Ada batasan fisik ya yang mempengaruhi resepsi. Misalkan ada seorang laki-laki pria menggunakan fake account atau akun palsu, menggunakan filter wajah, memilih bahasa yang berbeda dari bahasa ibunya untuk bahasa aslinya dia untuk dia gunakan berkomunikasi di ruang digital. Kemudian dia juga misalkan kita yang salah satu organisasi bagaimana kemudian lingkungan kita bangun juga berbeda, dan kemudian juga bagaimana interpretasi terhadap makna-makna yang muncul di dalam ataupun video ataupun tampilan-tampilan digital lah ya yang ada di dunia digital. Itu yang bisa terlihat kalau ada dalam konteks jurnalistik ya. Saya sedikit kaitkan dengan konteks jurnalistik, ada yang namanya fenomena yellow journalism. Jadi dia membuat citra yang berlebih atau pemilihan kata yang berlebihan sensasional untuk menarik perhatian. Sama yang terjadi kepada perceiving disruption gini, bagaimana seseorang membuat sensasi yang berbeda berlebihan kadang-kadang untuk menarik perhatian. Karena pada dasarnya manusia itu butuh perhatian. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini dulu ya Pak Wahyu ya. Mungkin dari tadi saya ngomong terus ini ya. Baik Mas. Oke. Untuk segmen 1 ini kita memang kencang banget ya bicara tentang disruption ya. Materinya sangat kompleks tapi juga sangat menarik untuk dipahami ya Pak Hotip ya. Baik, pembahasannya jelas sangat menarik. Kita akan coba tindak lanjuti nanti. Kita follow up di segmen yang kedua karena kita sudah sampai di penghujung segmen pertama. Nanti kita harus lanjutkan kembali. Untuk pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, kembali lagi pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa sekalian dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Tadi di segmen 1 kita sudah berbincang banyak Pak Hotip ya tentang apa sih itu komunikasi gitu ya. Terus kemudian kita bicara tentang komunikasi digital, kemudian disrupsi ya, ada banyak disrupsi yang menarik-menarik itu. Kita bicara tentang beberapa hal yang terkait dengan disrupsi. Nah, kalau begitu sekarang di segmen 2 ini kita mau ngobrol tentang apa Pak Hotip? Ya, kita akan berbincang mengenai bagaimana dalam konteks komunikasi digital itu diperlukan kompetensi. Nah, jadi nanti bagaimana
Kalau tadi dengan konteks komunikasi tadi, terus kemudian ada transformasinya, gimana kita sebagai individu mempunyai kompetensi yang cakap agar kita bisa cakap berkomunikasi secara digital. Mungkin kita mulai ya, Pak Wahyu, izin. Jadi kita mulai dulu dari ini, ada sumber tahun 2022 ini ya, cukup lama, tapi kurang lebih masih bisa mewakili bahwa kenapa sih kita menggunakan internet ya. Ada untuk mengakses sosial media itu paling tinggi ya, sekitar 98,02%. Ini mungkin ini tahun 2022, tapi kayaknya sih tidak jauh berbeda ya. Berbeda ya. Kemudian mengakses layanan publik sebanyak 84%. Kemudian melakukan transaksi online 79%. Mungkin sekarang sudah meningkat ya untuk melakukan transaksi online, hampir semua sekarang sudah pakai QRIS ya, karena mungkin QRIS ya, QRIS ya. Kemudian bisa melakukan bekerja atau sekolah dari rumah, ini mungkin masih tinggi karena pada saat itu masih post COVID-nya masih dekat ya. Nah, mungkin sekarang itu mungkin sedikit bergeser ya jumlahnya. Terlebih kalau misalkan ada kebijakan terbaru mungkin dari pemerintah akan ada, ini juga akan bisa bergeser. Kemudian untuk bisa mengakses informasi berita, ya, kemudian mengakses konten hiburan, mengakses layanan keuangan, mengakses transportasi online, dan juga menggunakan surat elektronik, nah, yaitu berkomunikasi menggunakan surat elektronik atau email. Nah, dari itu semua kita membutuhkan, untuk berkomunikasi itu membutuhkan kompetensi. Kompetensinya itu apa sih? Kita harus mempunyai kompetensi knowledge-nya, kompetensi skills-nya, kompetensi sensitivity-nya, dan komitmennya. Knowledge itu apa? Berarti kita punya pengetahuan untuk tahu bagaimana untuk melakukan komunikasi digital. Kalau skill itu adalah terkait bagaimana keterampilan kita untuk melakukan komunikasi digital. Sensitivity itu terkait dengan kepekaan dan komitmen, terkait dengan komitmen. Kita bahas dulu. Untuk yang knowledge itu atau know how, itu tahu untuk bagaimana caranya. Kita harus memahami bahwa komunikasi digital itu terkait dengan norma dan aturan dalam berkomunikasi. Itu dua hal yang berbeda. Ketika aturan berkomunikasi itu biasanya kalau misalkan kita menggunakan sosial media sudah jelas, tidak boleh sara, tidak boleh berkata kasar, anak usia sekian belum boleh mempunyai akun dan sebagainya. Itu rulesnya. Harapan aturan itu ada untuk berharap bahwa orang-orang akan melakukan tindakan tersebut ya, dalam arti ya berarti tidak berbicara sara, berbicara sesuai dengan konteksnya dan sebagainya. Itu aturannya yang dibuat untuk orang kita harapkan berkomunikasi seperti itu. Berbeda dengan norma di sini, dalam konteks ini kompetensi untuk memahami norma itu adalah bagaimana kemudian memang yang orang benar-benar lakukan, tindakan yang memang benar-benar dia lakukan. Kadangkala aturan bisa general, tetapi aturan itu bisa terbatasi, tapi norma itu kemudian memang sudah melekat pada diri. Semakin kita mengetahui norma dan aturan kebudayaan tertentu, maka semakin efektiflah kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan orang tersebut atau kelompok tersebut. Saya ambil contoh misalkan, rules-nya adalah misalkan dalam berkomunikasi, kemudian secara digital misalkan kita tidak boleh misalkan menggunakan secara etisnya kita tidak boleh menggunakan penyebutan tertentu misalkan yang berkaitan dengan aturan kultur tertentu gitu. Kita berharap orang untuk bisa memahami itu dalam konteks norma aturan budaya. Tetapi dalam aturan berkomunikasi secara digital itu kan tidak muncul. Itu kan terikat dengan norma tertentu. Apalagi globalisasi seperti ini ya nggak bisa gitu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipahami begitu saja hanya karena berinteraksi sederhana melalui digital.
internet itu tidak hanya untuk menjangkau, tetapi juga membuat kita harus makin pintar. Saya sih memahami bahwa kalau generasi-generasi sekarang mungkin jauh lebih pintar ya. Mereka ada apa-apa langsung tanya ChatGPT. Kalau komunikasi ke sini cocok nggak dengan ini? Nah, tapi kadangkala hal itu bagus, tapi hal itu juga tidak membangun sensing. Nah, sensing terhadap itu yang peka, yang ini sesuai atau tidak. Semua dikontrol oleh data yang ada di digital. Di dunia digital, di teknologi. Nah, maka dari itu kemudian kita juga harus mempunyai keterampilan untuk menggunakan kepekaan tadi dalam situasi yang aktual. Kadang-kadang kemampuan saya ambil contoh misalkan wawancara kerja. Nah, ini sering viral di wawancara kerja karena dia bisa pakai translation tools, kemudian dia juga bisa menggunakan penerjemahan tools, terus kemudian dia juga bisa melihat teks, sehingga ketika dia wawancara secara face to face melalui ruang-ruang digital menjadi sekarang expert, tapi padahal pada dia ke dunia nyata mungkin dia tidak se-expert itu gitu. Jadi ketika kita mempunyai keterampilan komunikasi yang baik di dunia digital, maka kita harus juga mempunyai komunikasi yang setara di dunia nyata, realitas itu. Jadi skill itu menunjukkan bagaimana kita bisa untuk berkompetensi, bisa untuk berkomunikasi. Sensitivity yang tadi, kalau sensitivitas atau kepekaan di ruang digital seringkali tidak bisa setara dengan di dunia realitas. Turut berduka cita ataupun selamat Idul Fitri itu sering terrefleksikan melalui kata-kata WhatsApp dikirim gitu ya. Kadang copy paste masih namanya nama orang lain ya, atau gambar stiker tidak bisa mewakili atau menggantikan emosi kepekaan sosial budaya atau kepekaan emosi yang kemudian harusnya disalurkan gitu ya. Jadi dalam konteks komunikasi digital itu bisa memudahkan kita untuk menyampaikan informasi, tapi bila tidak tepat guna, dia akan menghilangkan sensitivitas tadi. Empatinya tidak bisa diberikan, kepekaannya tadi tidak bisa. Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa bikin secara personal. Kita bisa bikin kata-kata personal yang kemudian kita tuliskan melalui WhatsApp, yang memang khusus dedicated, misalkan Selamat Idul Fitri, misalkan ya, Selamat Idul Fitri Pak Wahyu yang baik hati, terima kasih sudah sering jadi teman diskusi di bidang psikologi gitu. Selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin. Menjadi personal, cepat tersampaikan, ya kan? Tapi kita kadang-kadang kompetensi kita karena sensitivity kita mulai berkurang, kita suka menduplikasi saja. Karena supaya dikirim banyak orang, jadi seakan, dan orang yang menerima pun menjadi tidak personal. Jadi tidak personal. Sensitivity itu tidak muncul, kurang muncul. Walaupun sebenarnya bisa. Kitanya yang tidak mau. Kadang-kadang kita yang tidak memilih untuk tidak seperti itu. Kalau dahulu mungkin kartu lebaran ditulis, betul. Kita tulis tangan, kirim kartu lebaran, orang menerima, oh iya dia jauh-jauh ngirim gitu. Jadi tergantikan. Kadang-kadang hal-hal seperti itu, misalkan ada temannya yang sakit, hanya dikirim emoticon wajah yang sedang sedih gitu. Seakan-akan sudah mewakili bahwa I feel your pain. Padahal sebenarnya kita bisa mengatakan kenapa sakit ya. Jadi sebenarnya ruang digital memudahkan kita untuk menunjukkan kepekaan kita, tapi kita memilih tidak aware dengan hal itu. Jadi sensitivity-nya bisa full, bisa juga minimalis. Maka dari itu kita harus masuk kepada kompetensi komunikasinya itu dalam hal komitmen. Maukah kita mengimprove relationship kita? Maukah kita menginvestasikan waktu kita lebih banyak? Maukah kita effort dan disiplin dengan membangun konsistensi itu? Saya seringkali berupaya kalau mahasiswa saya menghubungi, saya selalu berusaha membalas dengan yang personal, gitu. Tidak yang nggak misalkan Pak, apakah ini. Biasanya kadang ada yang forward aja, gitu kan. Oh iya,
terima kasih ya sudah mengucapkan lembaran, sampai ketemu pekan depan ya. Effort lebih memang gitu. Tidak dry text, kalau anak bahasa bilang iya gitu. Oke, sebisa mungkin itu. Saya paling tidak kalaupun membalas, kalau lagi terburu atau di jalan selalu membalas siap, baik, TKS. Paling tidak dry text saya sejauh itu. Nah, poinnya adalah ketika misalkan teman kita sedih, teman kita senang, teman kita ada masalah ataupun lagi happy, kita bisa menunjukkan sensitivity kita dan dilengkapi dengan komitmen kita bahwa kita investasi waktu. Pak, kan simpel-simpel aja, namanya di media sosial ataupun apa itu membuka kita untuk lebih efisien gitu. Iya betul, lebih efisien secara ini, lebih cepat dan segala macam. Tapi jangan sampai komitmen kita sebagai individu dalam memperlakukan orang lain ataupun kelompok lain itu juga jadi berbeda, jadi menurunkan komitmennya itu. Nah, itu tadi untuk secara individual. Sekarang kita ke intercultural competence. Ada personality strength, ada communication skills, ada physiological adjustment, ada cultural awareness. Kita coba bahas, semoga kayaknya keren nih Pak. Iya, kayaknya doang ya. kita coba bahas, semoga nanti bisa terkejar si segmen 2 dan 3 ini. Apa sih sebenarnya personality? Itu self concept. Ketika kita melakukan komunikasi digital, kita harus juga mempunyai self concept kita, bagaimana kita kuat dulu secara diri kita. Kadangkala kita itu tidak percaya diri sehingga kita kalau mau menampilkan profil kita di WhatsApp, di Instagram, di mana segala macam, kita harus mencari angle terbaik, kita harus pakai filter yang maksimal, atau kita atau pada saat kita posting segala sesuatu yang tentang diri kita yang memang kita harus pahami dulu, kita itu maunya terlihat, tampak dan menjadi apa sih di dunia digital. Yang paling benar adalah menjadi diri sendiri gitu. Dengan catatan kita tahu mana yang kemudian kita tahu mana yang harus kita share, kita berbagi kepada khalayak dunia, dan juga yang harus kita simpan sendiri. Ini yang perlu dipahami. Kemudian ada self disclosure. Jadi ada keinginan untuk membatasi mana informasi yang layak untuk kita sampaikan dan mana yang tidak. Mana yang perlu kita komunikasikan dengan orang, mana yang tidak. Mana yang perlu kita sampaikan. Karena dengan keadaan ruang digital sekarang membuat pola komunikasi kita menjadi impulsif, Pak Wahyu. Seringkali apa yang kita ingin sampaikan tidak tercerna terlebih dahulu, langsung bisa. Kalau dulu kan orang kalau misalkan masih tatap muka, nanti ketemunya nanti ini susah nih atau mau gimana. Sekarang enggak, baru dapat informasi sedikit langsung. Jadi kita harus keinginan untuk mengungkapkan informasi yang kita tentang diri kita kepada orang lain, juga keinginan kita untuk membatasi atau bukan membatasi ya, keinginan kita untuk mencerna kemudian mana yang bisa kita sampaikan, mana yang kita tidak bisa sampaikan, mana yang perlu kita komunikasikan, mana yang tidak perlu kita komunikasikan. Tidak semua isi kepala kita itu harus diketahui oleh orang. Kalau dalam film Godfather itu, film Godfather itu 1/2 nih. Ya, yang pertama, Don Corleone itu pernah mengatakan bahwa jangan sampai your enemy knows what yang kamu pikirkan. Itu dalam film Godfather. Karena saya termasuk pencinta film tersebut. Jadi tidak perlu semua orang itu mengetahui isi kepala kita. Nah, dalam hal komunikasi ada semuanya, dan komunikasi kita tidak perlu terekspos. Apa yang misalkan komunikasi saya dengan Pak Wahyu misalkan, tidak perlu orang lain tahu. Sejauh apa yang perlu diketahui ya itu ketahui. Maka perlu ada yang namanya self monitoring. Kemampuan untuk mengelola dan mengatur informasi sosial, termasuk bagaimana yang terkait dengan citra diri dan perilaku kita. Ya. Karena perilaku gestur itu sudah menandakan, bisa menjadi komunikasi juga. Beberapa waktu yang lalu ada kasus orang joget-joget dapur MBG ya. Gitu. Persepsinya kemudian masing-masing berubah. Ya.
Ada pihak yang mengatakan dia memang senangnya berjoget, ada yang punya sensitivitas itu tidak cocok gitu. Jadi kalau ditanya kemudian orang itu mungkin karena dia senang gitu kan. Tapi kan rasa kesenangan tersebut dalam konteks komunikasi kemudian belum tentu mempunyai orang-orang menerima dengan kepekaan yang sama. Maka dari kita harus self monitoring mana yang bisa kita gunakan. Misalkan saya senang nih, akhirnya diundang di UGTV untuk komunikasi, wah saya bikin status berlebih segala macam segala. Itu juga tidak perlu. Jadi kita harus kontrol bagaimana attitude kita. Apakah nanti jadinya malah terlalu flexing dan sebagainya dan sebagainya. Social relaxation. Maka dari itu kita perlu yang namanya juga social relaxation. Kemampuan untuk mengatasi kecemasan dalam komunikasi. Jangan sampai juga kita kemudian mempunyai kecemasan berlebih dalam komunikasi. Saya termasuk orang yang punya high anxiety dalam konteks komunikasi. Iya benar. Saya kadang-kadang khawatir ini sudah diterima belum ya WhatsApp-nya gitu. Paham nggak ya dia maksud saya gitu. Kadang-kala karena saya tidak rileks, lawan bicara saya jadi merasa iya saya paham kok. Jadi seakan-akan saya underestimate kemampuan penalaran orang tersebut. Padahal sebenarnya tidak itu maksudnya, tapi karena ada anxious sama kayak misalkan kita ngasih tahu informasi ke orang atau wawasan ke mahasiswa, kita jelasin dengan harapan dia memahami kan. Karena kan ada kecemasan, paham nggak gitu ya. Padahal bukan underestimate, tetapi kadang-kadang kecemasan itu muncul. Maksud saya bisa tersampaikan dengan baik nggak ya gitu. Nah itu ada juga kita perlu relax dalam hal-hal seperti itu gitu ya. Kadang-kadang dunia ini akan tetap baik-baik saja kok gitu ya. Gitu. Nah itu tadi kalau yang personality strength. Kalau kita mau mempunyai komunikasi yang baik, maka kita harus mempunyai kemampuan atau kekuatan personalitas yang baik dulu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu mengenai ini, jelas ya Pak? Kita. Saya udah nyiapin pertanyaan, tapi nanti setelah. Ya setelah itu aja ya. Setelah ini. Iya. Oke, baik. Communication skills kemudian adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi kita itu bisa dibagi apa? Ada kemampuan message skills, behavioral flexibility atau fleksibilitas perilaku, manajemen interaksi dan kemampuan keterampilan sosial. Apa itu message skills? Adalah kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan bahasa serta memberikan respon. Jadi ketika kita bisa melakukan itu semua, kita paham, kita bisa menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan dan memberikan respon terhadap orang yang berkomunikasi kepada kita, berarti kita mempunyai message skill yang baik, ya. Walaupun dengan medium apa saja. Kemudian fleksibilitas dalam perilaku. Kita punya kemampuan untuk memilih bagaimana kita berperilaku dalam beragam konteks dengan medium teknologi. Ketika kita berkomunikasi secara langsung, punya attitude seperti apa? Ketika di media sosial kita berkomunikasi punya attitude seperti apa? Ketika kita bertelepon, bersurat elektronik dan sebagainya dan sebagainya. Kadangkala tidak mempunyai fleksibilitas ini, perilaku seperti ini mempengaruhi. Contoh, ada ketika kita nih misalkan mau mensurel kepada dosen kita, kadangkala ada yang masih treatmentnya seperti WhatsApp, ya, karena dia tidak appropriate, ya. Surat elektronik, email itu bukan, walaupun dia bisa satu rangkaian, itu bukan WhatsApp, itu bukan juga Instagram, itu bukan chat, itu email, surat elektronik. Maka dari itu ada struktur yang tepat dalam berkomunikasi. Ada salam pembukanya, ada pengantarnya dulu, ada penutupnya, ada isinya, pesannya apa, terus kemudian ditutup dengan baik, ya kan, jelas pengirimnya segala siapa. Nah itu berbeda. Kadang-kadang tiba-tiba karena dia sudah berlanjut, ya hanya untuk mengirim email dengan jawabannya iya pak gitu. Itu kan berarti perilakunya tidak sesuai, keterampilannya dia dalam berkomunikasi perilakunya tidak sesuai. Nah, kemampuan dia untuk memilih appropriate behavior atau perilaku yang sesuai dalam beragam medium
untuk berkomunikasi, itu yang disebut salah satu juga communication skills. Saat surel dia menggunakan komunikasi seperti apa, saat langsung bagaimana, saat WhatsApp bagaimana, saat bertelepon bagaimana, dia memahami itu semua. Tentu strukturnya berbeda dalam berkomunikasi. Kemudian interaction management, ability to interact. Jadi kemampuan untuk berinteraksi seperti memberikan atentif, memberikan perhatian dan respon yang sesuai, mengelola. Mengelola respon, mengelola perhatian, bahkan menunjukkan afeksi melalui kata-kata yang sesuai. Jadi kita mengelola itu. Ketika kita berbicara langsung, tatap muka, kita bisa dengan memandang matanya, melihat wajah orang yang berkomunikasi. Kalau di dunia digital, tentu kita mempunyai tanda baca, kita mempunyai juga kemudian ketika kita Zoom atau Gmeet, kita menyalakan kamera, bagaimana berinteraksi, menggunakan fitur raise hand, ya kan. Kadang ada juga misalkan di Gmeet atau di Zoom, ada fitur raise hand tapi Pak saya Pak gitu ya. Pak saya Bu. Berarti dia tidak bisa mengelola bagaimana dia harus berinteraksi gitu ya. Kemudian social skill, empathy dan identity maintenance. Jadi empatinya bagaimana dan mengelola identitasnya. Empati itu maksudnya adalah mempunyai keterampilan atau kemampuan untuk setidaknya mempunyai asumsi terhadap pikiran dan emosi dengan lawan komunikasinya. Ya, itu tadi kepekaan tadi. Kemudian identity maintenance adalah tadi personality trait-nya ya, dia bagaimana kemudian dia bisa mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya untuk tidak kehilangan menjadi dirinya sendiri gitu ya. Kalau di dunia nyata mungkin ada dalam satu kelompok pasti ada alfanya kan, ya. Kalau di dunia digital kadang-kadang kita tidak bisa melihat alfanya yang mana, ya kan. Identitas kita menjadi dibilang blur juga enggak ya, situlah gitu ya. Kalau kita di dalam komunikasi langsung, kita akan bisa terlihat bagaimana kemudian si ini begini, si ini begini, si ini begini, gimana kita kemudian bisa mempertahankan diri kita sesuai dan kita tidak berubah. Seringkali di usia-usia remaja itu, mungkin Pak Wahyu yang bidangnya psikologi, tapi kalau saya memahaminya, arah komunikasinya itu masih belum menemukan jati diri. Sehingga dia akan mengikuti anak yang alfa di dalam kelompok sosialnya, ya, dia meniru itu. Misalkan anak sosialnya dia ngomongnya kasar itu menjadi seakan-akan keren, dia akan meniru itu. Ya. Kecenderungannya seperti itu kan. Sehingga kita dalam konteks communication skill kita harus punya social skills juga supaya kita bisa mempunyai komunikasi yang equal gitu. Khususnya di dunia nyata maupun di dunia digital itu harus equal. Kalau menurut saya pemahamannya adalah salah satu communication skill harus mempunyai social skills, harus mempunyai equality in communications. Supaya nggak gampang ke bawah arus. Iya, nggak ke bawah arus. Mungkin itu dulu Pak Wahyu. Baik, siap. Sebetulnya kalau kita lihat kita masih punya dua materi ya untuk dua materi tersisa di bagian yang sedang dibahas ini namanya ini physical adjustment dan cultural awareness. Betul. Ya, nanti kita bahas di segmen ketiga ya Pak Hotip. Jadi dengan topik yang sangat menarik ini kita masih dibatasi waktu untuk segmen kedua, jadi akan kita lanjutkan di segmen ketiga nanti. Siap. Untuk pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa sekalian, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, kembali lagi pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa sekalian dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Nah, tadi kita sudah bicara banyak sekali di segmen kedua dan waktunya pun juga tidak cukup. Jadi kita akan lanjutkan lagi nih Pak Hotip ya. Kita akan bicara tentang interkultural ya tadi ya, kalau nggak salah ya Pak ya.
ya, intercultural competence dalam dunia digital komunikasi gitu. Nah, ada berapa yang belum nih? Psychological adjustment belum ya Pak ya? Belum. Nah, monggo dituntaskan Pak. Nanti baru saya akan menyerang Bapak dengan pertanyaan. Baik, kita lanjut lagi untuk yang intercultural competence ya, intercultural dalam kemampuan dalam komunikasi ya, kompetensinya. Yang selanjutnya adalah psychological adjustment atau penyesuaian kemampuan untuk bisa beradaptasi secara psikologis dalam konteks lingkungan baru. Lingkungan baru itu tentu maksudnya apa sih Pak? Lingkungan baru, lalu di ruang digital emang ada? Iya, justru ketika seseorang yang awalnya belum mengenal teknologi masuk ke dalam dunia teknologi, tentu dia akan ada cultural shocks. Culture itu tidak selalu terikat dengan etnografi, lingkungan geografis, tetapi juga hal-hal yang kemudian habituasi berbeda dari yang pernah individu itu lakukan, tentu dia menjadi bagian dari culture. Bayangkan seorang yang mungkin usianya sudah, kalau di usia saya kaum milenial ya, milenial 40-an, usia 40-an tentu masih bisa beradaptasi. Tapi mungkin generasinya Pak Wahyu yang baby boomers ya, enggak ya, bukan. Nah, saya itu masih alpha Pak. Oh masih alpha ya, tentu dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi digital, kemana-mana yang biasanya untuk membayar. Kita seringkali melihat berita bahwa ibu-ibu yang sudah lanjut mau balikan makanan ataupun roti atau sekedar apa tidak bisa membayar dengan tunai, harus menggunakan digital, sedangkan dia nggak punya kemampuan teknologi gitu, karena dia belum bisa beradaptasi. Tentu akan menjadi cultural shock bagi dia, sehingga menjadi frustasi, stres ya, karena lingkungannya menjadi baru. Sesuatu lingkungan yang tidak baru menjadi baru gitu. Itu karena ada dunia digital. Berkomunikasi juga seperti itu. Yang tadinya sensasi menunggu surat, kemudian menelpon, sekarang tiba-tiba pakai video call. Bayangkan mungkin ke nenek, adik-adik mahasiswa tiba-tiba video call yang mungkin usianya sudah sepuh. Betapa kagetnya dia, mungkin di awal-awal dia akan melihat, loh ternyata bisa ya kalau rindu tuh video call ya kan, di jam yang kadang-kadang mungkin nggak sesuai gitu ya. Frustasi, stresnya bisa tereduksi, bisa juga semakin bertambah gitu ya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi secara psikologis dalam konteks berkomunikasi digital, dalam lingkungan digital, ataupun berkomunikasi dengan orang yang dengan latar belakang psikologis berbeda, karena tumbuh besar di lingkungan budaya yang berbeda, tentu menghasilkan kepribadian psikologis yang berbeda. Jadi perlu yang namanya psychological adjustment. Di masa kuliah masuk ke di masa SMA masuk ke masa kuliah, tentu komunikasinya berbeda. Tentu berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan dosen berbeda. Secara psikologi semua berbeda, lingkungannya berbeda. Maka dari itu juga berlanjut kepada kompetensi selanjutnya, yaitu cultural awareness. Kemampuan untuk memahami kebiasaan sosial, tradisi sosial, sistem sosial yang berbeda, termasuk host culture-nya. Host culture itu apa? Di mana budaya di situ yang dipijak ya. Tempat kita berada ya. Tempat kita berada. Misalkan kemudian kita berada di kampus, berarti pola komunikasi, sistem sosial kita, hierarki sosial kita itu ya berada di kampus seperti itu. Kita masuk ke dalam ruang digital, misalkan TikTok, ya, dengan model platform seperti itu tentu akan membatasi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita ini tentu berbeda dengan Instagram misalkan, dengan WhatsApp misalkan. Ya, jadi tidak hanya dalam culture di sini tidak hanya dibatasi etnografis, tidak dibatasi dengan social custom, social system atau sistem sosial, sistem tradisi, tetapi juga sistem medium digitalnya. Ya, WhatsApp, surel, media sosial, kemudian media-media lain digital,
kemudian juga itu juga mempunyai ruang-ruang budayanya sendiri, ruang habituasi, saya menyebutnya ruang habituasi, ruang-ruang yang membutuhkan perilaku tertentu yang membentuk kebudayaan kita. Kalau dalam konteks tadi, misalkan SMA ke kuliah tentu berbeda. WhatsApp guru dengan WhatsApp dosen itu juga pasti sudah berbeda. Anak SD menghubungi gurunya dengan anak kuliah menghubungi dosennya itu berbeda. Treatmentnya juga berbeda. Bahasa si dosen pun berbeda. Karena sistem sosialnya berbeda. Hierarkinya berbeda. Maka punya cultural awareness-nya. Apalagi kalau interculturalnya lintas budaya, lintas negara. Tentu jadi berbeda juga. Lintas provinsi. Lintas provinsi. Lintas... saya sering kebingungan, bukan kebingungan ya. Kadang-kadang belum terbiasa dengan jam WIB dan Indonesia Tengah. Kadang-kadang sering miss juga di situ. Kadang-kadang kalau misalkan sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan mahasiswa yang berada di IKN atau Penajam. Oh iya. Kadang-kadang bilang, Pak, bagaimana gini? Ya nanti ya, saya misalkan sholat maghrib dulu atau misalkan sholat asar dulu gitu ya. Saya lupa ada jeda waktu gitu. Oh iya ya, mereka sudah selesai. Oh ini selesai. Jadi kadang-kadang kita juga harus mempunyai cultural awareness seperti itu. Diferensiasi waktu, diferensiasi sistem sosial, diferensiasi kebudayaan. Tapi yang jelas, yang paling penting adalah awareness itu adalah dimana aware terhadap host culture-nya atau dimana bumi dipijaknya. Jangan memaksakan cara komunikasi seperti yang saya mau. Saya jadi lebih utama misalkan. Keakuannya lebih tinggi. Padahal kita berada di lingkungan yang harusnya membuat kita memahami bahwa kita berada di misalkan lingkungan orang lain gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Jadi cultural awareness fokusnya ke sebelah situ. Gitu Pak Wahyu mungkin. Baik. Pak Khotib, saya ada 2 pertanyaan nih titipan dari pemirsa ya, kayak live aja ya. Yang pertama untuk interkultural kompetensi itu kan ada 4 ya Pak ya. Yang paling penting yang harus kita punya itu yang mana Pak? Yang paling penting dari personality, communication, psikologi jasa, dan cultural awareness. Menurut saya semua penting, tidak ada yang paling ya. Kalau menurut saya, tetapi kalau mau memilih, kalau dipaksa untuk memilih, saya akan memilih yang personality strength. Oh, yang pertama. Yang pertama, kalau kita tidak tahu diri kita siapa, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang? Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita tidak mempunyai citra jati diri, bagaimana kita tahu diri kita bagaimana, kita siapa, tentu kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Tentu kita levelnya belum bisa mengadaptasi psikologis. Karena kita aja nggak tahu diri kita, gimana kita mau mengadaptasi. Jadi kalau menurut saya, personality strength mungkin bukan yang paling penting, tapi dia adalah langkah pertama yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Baik Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya, ada nggak misalnya saran dari Pak Khotib untuk teman-teman mahasiswa ini gimana caranya melatih kemampuan komunikasi digital ini jadi lebih baik gitu? Melatih komunikasi digital ini menjadi lebih baik. Oke. Yang pertama kalau menurut saya ada beberapa hal ya, melatih komunikasi digital itu yang perlu dipahami itu adalah satu, kembali lagi nih kompetensinya, personality strength-nya harus kuat. Seringkali kita bisa membangun personality strength kita kuat, tetapi kita tidak mampu untuk kita tahu diri kita, yang membuat kita tidak bisa menerima informasi dari luar, menolak informasi dari luar. Dalam arti begini, kalau bahasa anak sekarang jadi batu lah, ya, jadi keras gitu ya. Sedangkan yang namanya melatih komunikasi itu kita harus siap menerima kritik, saran, dan masukan dari orang. Jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa ingin menjadi seorang komunikator yang baik, yang paling penting itu bukan kemampuan komunikasi itu, nih ya, ini paling penting nih, perlu digaris bawahi nih buat adik-adik mahasiswa. Kalau menurut saya, Juma Khatib ya. Jadi kalau salah biar saya aja salah ya. Karena ada bagus itu milik Allah SWT.
semua burger itu milik Allah. Aldi kan gitu. Semua ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya, kemampuan komunikasi yang baik itu diawali dengan kemampuan untuk mendengar. Orang yang jago public speaking, orang yang jago berkomunikasi, orang yang jago macam-macam itu bukan orang yang jago bicara, orang yang jago mendengarkan. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Lebih banyak mendengar dulu, baru dia bisa komunikasi. Seringkali kalau kita mau berkomunikasi, kita lupa, kita terlalu ingin menyampaikan apa yang pendapat kita lupa bahwa kita harus juga bisa mempunyai kemampuan untuk mendengarkan terlebih dahulu. Nah, dalam konteks komunikasi digital, tidak ada tuh jeda timing waktu. Berbeda kalau kayak gini kita bisa tahu siapa yang berbicara, siapa yang mendengarkan. Kalau dalam komunikasi digital kan tidak ada. Muncul segala macam itu. Kadang-kadang respon balik tiba-tiba baru ngerespon ini. Jadi numpuk-numpuk. Berarti apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kesabaran, tidak impulsif. Jadi kita seringkali ingin melatih diri kita itu dalam komunikasi digital, lakukanlah sebanyak mungkin kesalahan sehingga itu bisa melatih kita, kesabaran kita sehingga kita tidak impulsif. Berkomunikasi itu tidak boleh impulsif, gitu. Kalau menurut saya. Jadi latihanlah ya berkomunikasi aja dan memahami, mau mengetahui kalau misalkan oh ini salah, ini tidak tepat. Diingatkan oleh dosennya, jangan langsung sakit hati, oh gitu, ditegur, kamu kok ngirim email kayak orang ngirim WhatsApp gitu. Berarti ada yang salah nih. Atau ngirim email, saya dulu sebelum saya menjadi dosen Pak Wahyu, saya pernah ditegur sama atasan saya waktu saya kerja di satu perusahaan. Dia bilang begini, kan emailnya pakai email perusahaan kan? Ya kan pasti perusahaan. Terus dia bilang gini, karena saya itu masih fresh graduate, kamu kalau dia negur saya dengan baik sih, ya, kamu kalau misalkan mau menghubungi atau berkomunikasi di luar melalui email harus jelas, bahasanya harus jelas. Tidak bisa misalkan ya udah itu nanti itunya nanti saya kirim belakangan ya, seperti orang berbicara biasa dalam email. Padahal nggak bisa. Harus bilang berkas file tentang ininya saya akan kirim nanti belakangan ya. Bahasa formilnya harus ada, subjek, objek, predikatnya jelas, keterangannya jelas, informasinya jelas. Tidak bisa itu. Kalau saya tidak mau mendengarkan, saya tidak belajar. Makanya kita, bagaimana cara belajarnya komunikasi adik-adik mahasiswa? Belajarlah dari kesalahan dan belajar dari segala kesalahan. Kemudian habis kayak gitu mau memperbaikinya. Itu tadi yang pertama. Saya berapa kali tuh pernah di masa muda saya itu, masa muda itu banyak sekali ditegur. Pernah zaman dulu itu telepon itu di kantor itu sebelum jadi dosen ya masih gitu. Telepon di kantor itu ada sistem PABX yang misalkan satu ruangan bisa nyambung gitu, tinggal terangin gitu. Karena saya itu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, saya tutup teleponnya, saya turun ke bawah ke ruangan atasan saya, terus kemudian saya sampaikan bahwa ada telepon, tolong diangkat. Tanpa saya sadari saya sudah tutup itu teleponnya. Harusnya kan saya tulis. Yang kedua berarti selain tadi berarti dari kesalahan, yang kedua itu jangan malu bertanya, sesuai apa enggak. Itu adalah kebodohan simpel dalam hal berkomunikasi ya. Berkomunikasi. Saya tidak tahu teknologi sederhana. Akhirnya saya melakukan kebodohan dalam berkomunikasi. Kepada atasan saya menyambungkan medium tadi antara klien kepada atasan saya jadi tidak bisa. Gitu, karena saya tidak tahu teknologinya. Maka dari itu seberapa pintar pun adik-adik mahasiswa, seberapa canggih pun adik-adik mahasiswa, perlu kita pahami bahwa tidak ada yang pengetahuan itu yang tidak ada yang 100% pasti kita miliki. Pasti kita ada kurangnya, maka dari itu jangan sampai kita malu bertanya. Kalau di agama saya Islam Pak Wahyu, emang kita beda. Iya kita sama. Ini kan maksudnya kan adik-adik mahasiswa ya, maksudnya adik mahasiswa itu di Islam itu ada yang menyatakan apa yang pernah menyampaikan dalam ajib dakwah itu, dalam dakwah bahwa kita bisa belajar dari seekor
kedelai pun. Jadi bahkan dengan seekor kedelai yang dianggapnya bodoh gitu, dianggap bodoh, stereotipnya itu bodoh, itu aja kita bisa belajar gitu. Nah, yang kedua berarti apa? Yang berarti kita harus tadi belajar dari kesalahan, yang kedua kita harus juga belajar dari kesalahan, mau menerima masukan dari orang lain, yang dalam arti tidak selamanya kita itu pintar, tidak selamanya kita itu selalu harus tahu, berarti kita harus siap. Yang ketiga, yang terakhir nih kalau menurut saya yang paling penting kalau mau melatih, tadi pertanyaan Pak Wahyu, meningkatkan kemampuan kompetensi digital. Yang terakhir, ini menurut saya yang paling penting, nonton UGTV. Ya, iya, nonton UGTV khususnya yang bagian mata kuliah ini ya nonton UGTV itu. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa pengen kompetensinya meningkat, nonton program literasi tim teaching ya. Ya. Jangan sampai enggak gitu. Oke, Pak. Supaya nontonnya nggak sia-sia. Kita lanjutin nih Pak. Di materi terakhir kita mau bicara tentang apa nih? Di segmen yang terakhir ini apa? Komunikasi digital dalam perspektif ilmu humaniora. Iya. Oke. Monggo Pak Khotib. Jadi adik-adik mahasiswa ini nanti mungkin pada saat begitu lulus dari Gunadarma ataupun dalam proses ini udah segmen ketiga ya. Literasi ya. Jadi fokusnya itu bagaimana pun ini dikaitkan dengan kemudian studi adik-adik mahasiswa. Bisa komunikasi itu pasti ada di setiap bidang ilmu. Ya, karena komunikasi itu bagian dari yang menjembatani bidang ilmu. Maka dari itu tentu dalam diskusi-diskusi di masing-masing fakultas, masing-masing prodi tentu banyak ya. Ini hanya ada beberapa contohnya saja. Misal dalam ilmu komunikasi kita bisa membahas mengenai digital mass media, digital media, dan IT development, pengembangan teknologi ya, informasi. Bagaimana tentang komunikasi digital dalam arti broadcasting ya. Zaman dulu TV dengan TV sekarang udah berbeda ya. Sekarang TV digital ya. Tidak terbayang bagi saya ini, mungkin kalau saya zaman dulu saya SMA itu di kepala saya itu belum terbayang bahwa sekarang tuh orang bisa melakukan siaran-siaran ya. Program-program melalui channel-channel YouTube dan sebagainya itu tidak terbayang dulu dalam di TVRI. Iya, dulu cuma TVRI jam 9 Dunia Dalam Berita. Kalau mau nonton program itu harus pakai kaset ya, kaset Betamax ya. Iya, Betamax gitu ya. Jadi tidak terbayang di kepala saya itu seperti itu. Berarti diskusi-diskusi tentang bagaimana komunikasi digital itu baik dari desainnya, dari broadcastingnya, manajemennya itu bisa dibahas. Kalau dalam konteks ekonomi tentu muncul banyak hal ilmu ekonomi yang berkaitan dengan digital. Ekonomi digital, ekonomi kreatif yang menggunakan digitalisasi, kemudian ekonomi hijau yang juga terkait dengan digitalisasi ya, green economy ya, bagaimana menyelamatkan bumi ini ya, green economy. Kemudian jadi tidak hanya terbatas dengan e-commerce communications, pola perdagangan juga yang berubah ya. Nggak terbayang juga di kepala saya itu 10, 15 atau 20 tahun yang lalu itu orang bisa jualan melalui live TikTok dan sebagainya dan menghasilkan lebih banyak. Dulu sesuatu yang mungkin 10-15 tahun yang lalu yang kita bisa tahu yang di pasar-pasar malam yang orang gelar dagangannya, dia teriak-teriak ayo mari dibeli sekarang pindah ke ruang-ruang digital ya, yang kemudian dengan penghasilan yang mungkin jauh lebih banyak gitu. Itu menjadi bisa fokus juga diskusi bagi adik-adik mahasiswa yang di bidang ilmu ekonomi, bagaimana kemudian pola komunikasi mempengaruhi kapitalisme, mempengaruhi pola kapitalisme, mempengaruhi pola ekonomi sosialisme, mempengaruhi sistem ekonomi itu sendiri saat ini.
Kok bisa Pak mempengaruhi sistem ekonomi? Iya, pergerakan ekonomi mikro dengan kemudahan digital itu juga mempengaruhi sistem ekonomi, tentu mempengaruhi perekonomian kita. Itu bisa juga dibahas dari sisi komunikasi digital ya. Kemudian dalam segi psikologi komunikasi ya, tentu ada di dalam tadi kita sempat singgung bagaimana behavior perilaku kita itu tentu bisa dianalisis, dibahas dari sisi psikologis. Kecenderungan seorang untuk mempunyai kematangan psikologis dalam berperilaku yang mempengaruhi perilakunya dalam komunikasi digital bisa mengukur bagaimana kematangan psikologisnya. Mungkin bisa juga dikaji, saya kurang tahu juga, tapi bisa juga misalkan bagaimana juga kemampuan psikologis orang untuk menahan laju tekanan dari digital. Walaupun seakan-akan itu tidak real, tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin hidupnya sudah terlalu erat dengan dunia digital sehingga dia tidak bisa melepaskan. Contoh, misalkan karena dia mempunyai kesalahan komunikasi sehingga orang bisa menyerang dia melalui cyberbullying terlalu tinggi. Sebenarnya kan sederhana, dia off-kan saja teknologi itu, dia bisa jalani hidup kan. Tapi kan karena psikologisnya mungkin sudah terikat dengan dunia digital itu tidak menjadi semudah itu gitu. Atau salah ngomong sedikit dan segala macam. Aspek psikologisnya banyak gitu. Kemudian dari tourism, digital communication in tourism, bagaimana kemudian promosi wisata ataupun kemudian komunikasi digital mengembangkan wisata, bahkan bentuk pariwisata itu pun sendiri sudah berbeda ya, berubah ya. Virtual tourism itu mulai banyak ya. Atau mungkin kemudian aspek viralisme yang kemudian mempengaruhi, saya nyebutnya viralisme ya, karena banyak tempat wisata yang tadinya tidak terdengar karena viral, karena orang bisa mempromotkan, tiba-tiba jadi ramai dan sudah tidak jadi tempat wisata. Setelah itu rusak, habis itu nggak ada yang mengunjungi lagi, ya kan? Ya. Jadi wisata-wisata seperti itu. Kemudian language and culture, tentu ini bisa dibahas bagaimana secara interkulturalnya, bagaimana pengembangan berkomunikasi dalam konteks bahasanya, bahasa yang bias, bahasa yang dianggap bias and unbiased, maknanya, kemudian simbol-simbol dan kode ya. Jadi kode bahasa yang berbeda. Bagaimana kemudian teknologi sudah memungkinkan untuk penerjemahan di dalam sistem itu yang kemudian bisa kita lihat nanti apakah itu merepresentasikan maknanya ya. Jadi fokus diskusinya banyak sekali, luas, tergantung ide-idenya. Nah, dari mana idenya ya, semakin banyak baca, semakin banyak tahu, semakin banyak yang bisa dia tuliskan dalam gagasan dan didiskusikan. Itu sih kalau yang fokusnya. Maka dari itu komunikasi digital dalam perspektif humaniora ini setidaknya bisa di 5 ini ya, di lima hal ini. Yang pertama adalah komunikasi digital melahirkan bentuk komunikasi massa dan komunikasi sosial baru, new mass media and social media. Yang kedua, komunikasi digital membentuk habituasi baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya. Maya dan nyata. Maya nyata, mayata. Oke gitu ya. Nggak nyambung ya. Oke, selanjutnya komunikasi digital melahirkan disrupsi sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi komunikasi dan digital menjadi komunikasi digital yang melahirkan disrupsi sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Seandainya mereka tidak digabungkan, tidak muncul, tidak lahir. Ya, jadi karena mereka digabungkan jadi lahirnya dua itu. Terus kemudian ilmu humaniora, ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membuat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya, maka dari itu komunikasi menjembataninya ya. Dalam konteks ini berarti komunikasi digital. Kayak tadi yang saya bilang sisi diskusi ekonomi, psikologi itu semua kan bisa dibahas dari sisi bagaimana teknologi mempengaruhi manusia. Oke. Kemudian pada perspektif humaniora, bentuk dan proses komunikasi digital itu adalah medium untuk memahami kompleksitas perkembangan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Jadi dalam perspektif humaniora, proses digital tadi, komunikasi digital itu untuk kita memahami
rumitnya kehidupan manusia dan manusia itu sendiri ya. Jadi dulu manusia itu rumit ya. Mungkin Pak Wahyu yang sudah berkecimpung di ilmu psikologi, sebelum ada dunia digital, sebelum ada teknologi informasi yang meningkat sekarang itu manusia sudah rumit ya. Sudah rumit, sekarang tambah rumit. Sekarang tambah rumit ya. Jadi gimana mengatasinya dalam perspektif ini? Yang pertama itu adalah nonton Tim Teaching UGTV agar bisa mendapatkan solusi-solusinya. Itu lagi. Tapi benar kan? Betul. Baik, mungkin itu Pak Wahyu dari saya. Pak Hotip, satu kali pertanyaan. Ya. Berarti siapa aja sih yang perlu meningkatkan kemampuan komunikasi digital ini? Iya. Apakah teman-teman mahasiswa doang atau yang umurnya tua juga bisa? Semua. Karena kita hidup di dunia, kalau menurut saya Pak Wahyu, semua harus mempunyai kompetensi komunikasi digital. Mau nggak mau, karena kita hidup di dunia yang sudah teknologi informasi itu sudah bagian dari hidup kita. Saya sebagai contoh saja ini ya, sebagai contoh saja, saya bertanya kepada tadi saja pemahaman kris ya, itu kan komunikasi dari kode bahasa. Terus kemudian tadi ketika saya belanja beli air mineral tadi sebelum saya ke studio, itu juga sudah berbeda, cara komunikasinya sudah berbeda, pembayarannya pun sudah menggunakan berbeda. Adik-adik mahasiswa mau pesan makan, pesan minum, pesan transportasi, berkomunikasi dengan teman, kerja kelompok, tugas kelompok, ngirim tugas video, segala macam semua sudah lebih mudah. Mau bikin paspor, beli tiket kereta, semua lebih mudah. Komunikasinya yang tadinya tetap langsung jadi terbatasi, pola komunikasinya harus berubah, kepekaannya juga harus berubah, dan itu harus dihadapi oleh semuanya. Mau dari anak kecil, anak remaja, orang dewasa seperti saya, orang tua seperti Pak Wahyu, ataupun yang lansia, ya lanjut usia mau tidak mau. Mungkin bedanya adalah yang lanjut usia dia akan dibantu ya, mungkin dengan yang lebih mudah. Jadi kalau ditanya siapa yang harus mempunyai kompetensi untuk berkomunikasi secara digital, semua. Baik Pak Hotip, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, di akhir segmen 3. Maka saya izin sedikit merangkum materi kita hari ini tentang digital communication bagi pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa. Yang pertama, komunikasi digital mengubah struktur dan dinamika komunikasi manusia secara fundamental. Kemudian kesenjangan digital itu nggak cuma soal akses, tapi juga kemampuan dan manfaat dari teknologi itu sendiri. Kemudian kompetensi komunikasi digital menjadi kunci dalam menghindari miskomunikasi dan konflik di antara manusia gitu ya. Dan terakhir, komunikasi digital harus dipahami sebagai fenomena humaniora yang membentuk perilaku dan budaya manusia. Betul sekali. Terima kasih sharingnya Pak Hotip. Sampai ketemu kembali di UGTV ya. UGTV yang lain, untuk acara yang lain. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Bagi adik-adik mahasiswa tingkat 1 ilmu sosial humaniora, jangan lupa bahwa setelah acara literasi ini Anda wajib mengerjakan kuis yang tentu saja isinya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Saya Wahyu Raharjo dan segenap kru UGTV mohon izin undur diri sampai bertemu kembali di acara literasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.